Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ketemu lagi kita di ruang publik podcast Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Bersama saya, Fadil Fitra Hinata, host magang juga, Bang Hendrix. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Ilham SPDI MA. Selamat datang Pak Ilham. Terima kasih, selamat datang. Sudah ngopi Pak Ilham? Alhamdulillah sudah. Baik sahabat Bawaslu, Bapak Dr. Ilham ini beliau adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah Pak, berbicara tentang infrastruktur nih. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk memaknai Isra Mi'raj ini dalam konteks atau dalam hal kebangsaan dan kesosialan kita, Pak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama kita harus bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terima kasih Fadil sudah mengundang saya ke sini, dan tadi disampaikan pembicaraan kita adalah tentang Isra Mi'raj dan relevansinya ya terhadap demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan pertanyaan tadi, saya memaknai peristiwa Isra Mi'raj ini setidaknya ada banyak hal. Jadi biasakan orang satu hal, saya banyak hal. Pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dia sebuah hiburan atau hadiah untuk Nabi. Jadi mungkin sudah banyak kita dengar dari banyak ustadz ya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab itu terjadi adalah ketika Nabi kehilangan dua tamengnya, yaitu istrinya tercinta Khadijah dan pamannya Muthalib. Nah, di saat itulah Nabi itu disebut masa bersedih. Dan semasa itu juga itu Nabi sedang diboikot. Jadi dia tidak bisa berdakwah. Memang di Mekah itu kan tidak bisa berdakwah terbuka. Dalam artian dia tidak terbuka begitu saja, begitu kayak setelah hijrah. Lalu kemudian bahkan seorang sahabat pernah bercerita zaman itu saking tidak ada makanan segala macam, Nabi itu pernah mengikatkan batu di perutnya. Dia minta bantuan suaka ke keluarga, ke famili, itu juga tidak dapat. Nah, di saat itulah Allah ingin menghibur Nabi. Jadi dihibur, lalu kemudian diberikan hadiah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, Isra ke Palestina, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha itu, lalu kemudian diberi hadiah. Hadiahnya apa? Salat. Jadi kadang saya berpikir juga kan, hati-hati kita. Kalau kita sedang bersedih, lalu kemudian ada orang yang menghibur, kita pasti ada tugas setelah itu gitu. Atau kita misalkan, ayo ngopi, ayo makan. Hati-hati setelah itu mungkin ada sesuatu setelah itu. Jadi itu analogi biasa aja. Artinya kok kemudian Nabi bersedih, lalu kemudian ada hadiah, kemudian hadiahnya apa? Sholat. Nah, yang terpenting adalah sholat itu kiranya meskipun dia hadiah, tapi kan itulah yang menjadi penghubung ya kita dengan Tuhan. Jadi mungkin waktu Islam itu sudah berkembang, mungkin maksud saya Islam itu ada ketika Nabi itu di Mekah, itu kan baru wahyu turun, ada kejadian wahyu turun. Belum ada apa momen, ada apa peristiwa yang kemudian, kegiatan yang kemudian bagaimana makhluk bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya kan? Nah, jadi hadiah tadi, sholat tadi itu, inilah yang kemudian
penghibur bagi Nabi dan bagi kita sekarang sebagai penghubung kita dengan Tuhan pencipta kita. Saya bayangkan kalau tidak ada sholat peristiwa Isra Mi'raj, kira-kira apa sarana komunikasi dengan Tuhan kita gitu. Nah, kita bisa lihat juga agama lain ya, seperti ini kita bisa jadi seperti ini. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, lebih jauh, ini kan tadi pertanyaan awalnya nih. Nah, jadi satu itu, kedua adalah soal mempertanyakan keteguhan iman, kan itu. Nah, ini makhluknya lagi. Satu tadi adalah peristiwa sholat itu sebagai semacam kunci utama, karena Ustadz Dasak Latif itu pernah bilang kan, ketika dia ditanya oleh Sujiwo Tejo, jadi kalau dia sholat, dia tidak sholat mengaji ini berbuat sosial, membangun masjid mushola banyak, tapi dia tidak sholat, bagaimana? Dia jawab kan, passwordnya apa itu, amalan semua itu adalah sholat. Oke, satu. Kedua, tadi itu menguji keimanan. Ketika Nabi menceritakan bahwa dia ke Palestina, Yerusalem itu dalam waktu sekejap, lalu kemudian suatu kan semua umat Islam yang ada, kemudian orang yang di luar Islam, wah ini apa ini itu, senjata ini untuk menghajarnya itu kan. Lalu kemudian juga bagi yang sudah Islam, mungkin ke Palestina itu habis 1 bulan biasanya perjalanan orang waktu itu. Nggak masuk logika gitu kan. Nah, jadi disitulah menguji keimanan. Jadi orang yang percaya kepada Nabi Muhammad dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, maka dia membenarkan. Itulah dia Abu Bakar Siddiq, ya kan? Lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa itu benar. Nah, itulah keyakinan keimanan. Kalau dulu tentu bisa kita bayangkan sulit untuk orang mempercayainya. Kalau sekarang kan sudah terbukti, orang bisa terbang, orang biasa ini kan. Anak kenapa kemudian Isra Mi'raj ini, ya kita harus makna itu. Harus kita makna itu bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj itu benar ada. Dua itu aja dulu. Dua itu aja dulu. Menarik nih sahabat Bawaslu, ternyata ya peristiwa Isra Mi'raj itu bisa menjadi penghibur bagi awan Nabi Muhammad dan bagi kita semua. Nah, selanjutnya Pak Ilham, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, ketika Nabi mendapatkan perintah sholat, di sana kan ada negosiasi awal dari 50 rakaat sampai yang 5 rakaat, 5 waktu sholat kita sekarang ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan isu uang sekarang, bagaimana cara menurut Pak Ilham, bagaimana cara terbaik untuk Bawaslu untuk bernegosiasi, apakah dengan siapa negosiasinya, apakah dengan atau sesama penyelenggara kah, atau ke partai politik kah, untuk mendapatkan tujuannya, yaitu tadi untuk mendapatkan 5 waktu sholat tadi. Iya. Sedangkan kalau kita kan tujuannya agar terciptanya pemilu yang demokratis gitu. Iya. Menurut Pak Ilham sendiri, kepada siapa dan bagaimana caranya? Ya, jadi kita kembali ke inti dari sholat tadi. Jadi saya coba, jadi inti dari sholat, kalau orang melakukan sholat yang tadi perintah dari Isra Mi'raj itu, yang 5 waktu itu kan sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi namun kemudian kita tahu ya bahwa bangsa kita ini kan mayoritas muslim ya, 8 segala macam. Tetapi kan kita tahu juga peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi ya, soal korupsi tadi, soal suap menyuap segala macam ya. Dan artinya apa? Berarti sholat yang dilaksanakan itu tidak berdampak terhadap kehidupannya, kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan politiknya. Jadi memang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 188 itu mengatur itu, bahwa suap menyuap itu haram, politik uang termasuk di situ, ya kan?
Karena apa efek dari politik uang? Efeknya kan integritas, ketidakpercayaan dari masyarakat. Karena kemudian pasti orang yang melakukan politik uang, money politik, dia akan itu ya biasa lah, akan mengembalikan segala macam. Kita dengar ya DPR yang bilang gitu ya, dia jelas berapa. Nah ini yang terjadi kan. Nah jadi tapi efek dari itu apa? Kalau kemudian orang dalam kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini melaksanakan sholat, kemudian memang sholat itu adalah menjauhi orang dari perbuatan keji dan munkar. Salah satu adalah tidak berlaku adil ya, dia tidak, jangan sampai tidak berlaku adil gitu ya, lalu kemudian memakan hak orang gitu kan. Itu kan harusnya ketika dia sholat dengan baik, khusyuk segala macam ya, nah, itu kan tidak dia lakukan. Nah jadi lalu kemana kita bisa? Saya kira itu kembali ke diri kita masing-masing juga. Karena perintah sholat ya untuk kita semua, dimanapun posisi kita. Ya saya di dosen, bapak-bapak, saudara di sini ya. Nah jadi ketika kita laksanakan sholat kita dengan baik, nah kemudian efeknya juga kepada pekerjaan kita. Nah begitu juga mungkin para pemimpin yang kita pilih itu lewat pesta demokrasi kan. Sebenarnya kan di sanalah kita gantungkan harapan kita kepada orang yang kita pilih. Jadi kadang berbeda memang kalau saya memaknai ya, kita kalau bapak-bapak sebagai penyelenggara, saya sebagai, kan memang saya letaklah saya sederhana memahami politik ini. Saya karena kesibukan menjadi dosen mengajar mahasiswa, saya memilih bapak mewakilkan urusan-urusan publik saya. Jadi tolong diurus saya pilih bapak gitu. Artinya dia punya tanggung jawab untuk itu gitu, untuk melaksanakan itu gitu. Nah jadi memang beda lah kalau kemudian kok saya mengkritik saja, kemudian minta saya kan bayar pajak segala macam sebagai warga negara. Nah maka kita memilih seseorang, kemudian kita tunjuk dia, tolong wakilkan saya urusan publik saya, yang publik saja pribadi tidak. Nah lalu tentu kita berharap memang kalau dia menjalankan agamanya, apa saja dia agamanya dengan baik, saya yakin semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, harusnya dia berdampak terhadap tidak korupsi, tidak manipolitik, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Kalau kita bagus, kita bisa mengerti tidak di sholat itu kita pasti terhindar dari tidak ya negatif itu. Nah, saya ingin mengaitkan ini Pak dosen, bagaimana keterkaitan antara kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj Ya. dengan adat bahasa syarat bahasa di Kitabullah tadi, karena ya seperti yang kita ketahui bersama, di orang kita ini banyak tokoh agamanya. Ya. Apakah melalui tokoh agama tersebut dan tagline-nya berawak gitu kan, ada di syarat bahasa di Kitabullah tadi, bisa kita manfaatkan atau kita fungsikan untuk menindas politik uang tadi gitu. Ya. Bagaimana menurut Pak dosen? Ya, oke. Bagus ini pertanyaan. Jadi soal adat basandi syarat basandi Kitabullah ini kan kultural ya, soal budaya kultural di Minangkabau. Tentu kearifan lokal setiap daerah ya itu ada kan, untuk soal misalkan menjaga sistem kehidupan, interaksi sosial di masyarakatnya. Kalau di kita mungkin ya lebih agak bagus ya, banyak penelitian juga itu tentang politik kita, sistem politik kita di Minangkabau ya, lalu kemudian dan lain-lain. Nah, berkenaan dengan pertanyaan ini, bagaimana caranya kita mengaitkan ya peristiwa Isra Mi'raj dengan hutan? Tentu kita tahu bahwa Minangkabau daerahnya adalah daerah yang kuat memegang Islam ya. Lalu kemudian ini bahayanya lagi ini, harusnya kan memang 0-0 gitu ya, harusnya gitu kan kalau memang ya gitu ya, karena dibilang kan orang Minang ya orang Muslim gitu ya. Jadi tetapi ya kita sudah sama menyadari lah bahwa memang karena mungkin ini karena bertahun-tahun ya peristiwa demokrasi soal politik uang segala macam itu terjadi,
menggurita sehingga dia memang sudah. Nah, jadi sekarang sebenarnya yang jadi persoalan adalah nilai-nilai adat Basari syarat-syarat pesan di Kitabullah itu sudah terkikis juga, luntur juga. Maka banyak teman-teman di kampus penelitian tentang itu, termasuk saya meneliti tentang internalisasi nilai-nilai adat Minang, bagaimana diterapkan di lembaga pendidikan. Itu saya. Nah, jadi makanya pertanyaan menarik kan. Nah, jadi kalaulah kemudian nilai-nilai adat Basan di syarat-syarat pesan Kitabullah ini masih misalkan kental dan kuat di tengah masyarakat Minangkabau, sekiranya yang tadi bisa. Karena apa kaitannya? Adalah ketika Tunku Tiga Sejarangan, Mama, alim ulama cerdik pandai, menjaga kampung masing-masing. Kemudian juga kita punya sistem atau memilih seorang pemimpin itu. Jadi tidak ada itu misalkan dia harus punya uang misalkan gitu kan. Jadi kalau itu berjalan dalam memilih pemimpin, nggak ada itu mau dikasih uang berapapun gitu ya, mungkin dia tidak akan menerima karena ada Mama tadi, ada Tunku Tiga Sejarangan yang menjaga itu. Nah, jadi saya kira memang inilah peran kita bersama, mungkin tokoh adat, tokoh agama, ya, cerdik pandai dan pemimpin, untuk kemudian bagaimana di kultural kita, adat Basan di syarat-syarat pesan Kitabullah itu, kemudian kearifan lokal kita itu bisa kembali kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemimpin-pemimpin yang kita pilih, ya, pemimpin yang lahir itu pemimpin yang betul-betul memperhatikan kita untuk masyarakat banyak. Jadi saya ya tidak hanya kalau bicara persoalan kasus banyak di nasional, termasuk Sumatera Barat berarti gitu kan. Tapi alhamdulillah tentu setiap orang yang mau jadi pemimpin dia punya niat baik. Maka yang kita harus waspada itu tadi, janganlah politik uang atau apa gitu kan dilakukan lagi. Anak suaranya gini juga, panjang ya. Saya pernah waktu di Parangpanjang ketika jadi narasumber, saya katakan kalau memang itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan seperti itu, saya akhirnya berpikir kenapa tidak lalu kemudian dilegalkan saja gitu kan. Karena katanya sudah, mohon maaf, ini tidak Parangpanjang lagi ya, semuanya maksud saya, mohon maaf ya. Ketika saya menjadi narasumber waktu itu bukan daerah Parangpanjang ya. Kalau dia sudah menjadi sebuah kebiasaan by name by address itu, ya udah dijadikan dilegal saja. Cuman dia bukan untuk pribadi, untuk fasilitas umum. Ya, dengan bersama ya. Dengan bersama, saya pilih, saya berikan rekomendasi, tapi kami bangunkan ini. Nah, lebih jauh apa? Karena ya udahlah, orang kaya merantau, terus dia punya keinginan untuk menjadi ini pulang gitu ya. Kemudian dia ingin berbagi-bagi gitu kan kepada anaknya. Tapi yang gimana, diterima apa tidak, ikhlas apa tidak gitu kan itu yang praktek yang terjadi kan. Ya, benar. Jadi yang apanya adalah ketika dia tidak dipilih lalu dia minta lagi, itunya kan akhirnya muncul. Jadi ya, tapi banyaklah kasus-kasus seperti itu ya. Jadi sehingga perlu ABSSBK itu memang dihidupkan lagi di tengah masyarakat kita, sehingga ya kita ABSSBK hidup, masyarakat kita cerdik memilih gitu. Benar. Itu dia jadinya. Kayaknya pelajaran budaya alam Minangkabau atau BAM ini harus dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan kita. Sudah beberapa di Kota Padang sudah ya. Beberapa daerah juga integrasi. Okay. Nah, ini terakhir nih, Pak dosen. Saya ingin meminta pesan-pesan dari Pak dosen ini kepada seluruh sahabat Bawaslu yang menonton nih, Iya. Terkait kita memaknai Isra Mi'raj dan pemberantasan politik uang tadi, Pak. Oke. Jadi sholat itu kembali ya, sholat itu dia memiliki banyak manfaat. Pernah ketika saya membaca sebuah artikel dahulu, ada seorang profesor ahli saraf. Jadi ketika dia waktu itu non muslim, lalu kemudian dia meneliti ada dalam gerakan sholat itu, ketika kita sujud itu tuh
ada saraf di kepala kita ini yang dia harus kan oksigen, tapi yang mengantarkan oksigen kan darah gitu. Nah, dia harus dialiri sebentar. Nah, jadi hikmah dari gerakan salat itu banyak, salah satunya itu. Sehingga ketika kita sujud, darah itu mengalir, kemudian dia kembali. Nah, makanya orang yang melakukan sholat itu dengan baik, tertib, orangnya sehat. Nabi itu sehat orangnya. Nah, belum lagi ketika sholat itu dilakukan dengan sebebeknya, tertib segala macam. Nah, lalu kemudian sholat itu juga seperti yang tadi di awal saya sampaikan, adalah dia kunci, password ketika amalan-amalan yang lainnya kita laksanakan, tapi kalau kita tidak sholat, tidak bisa. Nah, itu berkaitan tadi bahwa sholat adalah ini yang diambil oleh Nabi ini, yang diberikan kepada Nabi ini, kepada umat Islam ini, adalah ajang tadi ya, kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Nah, lalu kemudian ketika tadi soal meyakini tadi, orang kalau akal ini ada batasnya. Ada juga kemarin soal bahwa bagaimana semut bisa pindah dari sini ke daerah lain. Mungkin dia numpang sama mobil orang. Itu logika waktu itu untuk menginikan Isra Mi'raj. Ya. Tapi memang bagaimanapun logika itu ada batasnya. Tapi iman tidak ada, kepercayaan iman, keyakinan terhadap iman tidak ada batasnya. Jadi Isra Mi'raj harus kita percayai dengan keimanan. Maka kemudian sholat tadi sebagai buah yang dibawa oleh Nabi dilaksanakan dengan baik. Nah, maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak adil dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Itu. Siap. Terima kasih Pak Ilham. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau tadi bisa kita amalkan bersama. Bagaimana kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita meminimalisir bahkan memberantas politik uang di bangsa dan negara kita ini. Nah, sahabat, kurang lebih tidak terasa ya, kurang lebih sudah 15 atau 20 menit kita bersama. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah menonton podcast sampai ke detik ini. Kita ada tagline nih, Pak Ilham. ya. Tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Apakah sudah ini Pak Ilham sudah hafal kan? Insyaallah. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Sudah hadir di podcast ini, dan Alhamdulillah, teman-teman terima kasih. sahabat Bawaslu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan channel YouTube Bawaslu Sumbar. Terima kasih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.